Kelompok Studi Sastra Jepara KSSJ meluncurkan buku antologi puisi Kupu-Kupu Cinta Sonya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 24 Maret 2025 di Salon Mobil dan Motor Prokas Peking Tahunan. Jadi dari Kelompok Studi Sastra Jepara KSSJ ini antologi yang ketiga sebenarnya. Jadi yang pertama adalah Konoshi tahun 98, kemudian Kesaksian Rumput 2002, dan ini adalah Kupu-Kupu Cinta Sonya di 2025. Dari terangkum 31 penyair Jepara terangkum dalam buku ini, dan ini soft launching awal. Kumpul para penyairnya mencoba memintaskan, membedah isi lah. Tahap berikutnya monggo nanti para KSSJ bersama para penyairnya siap untuk memviruskan sastra Jepara, menerima undangan untuk tampil pementasan atau sarasean atau diskusi menggulirkan sastra di Jepara lewat para penyairnya Jepara. Nah, ini bisa kita menunggu siapa lembaga komunitas apapun saja, kita siap melayani itu. Sekolah, universitas, perusahaan boleh, termasuk ini kan launching diadakan di Salon Mobil Prokas Tahunan Jepara. Ini kan juga bagian dari kerjasama dengan pengusaha dan di launching di Prokas Auto Crash Jepara. Ini kan yang luar biasa. Biasanya kan launching pasti tidak di tempat-tempat seperti ini. Ini termasuk pemantik awal. Berikutnya kami berharap langsung masuk pesanan 1, 2, 3 dan gaspol, sehingga sastra di Jepara masyarakat luas. Demikian saya kira. Ya, nyampur. Jadi ada 31 penyair. Paling muda masih ada anak SMP ya. Ada anak SMP. Kemudian yang paling sepuh ya purnawirawan. Ya 60-an 5-an ya. Jadi berapa ada lintas 4 generasi apa 5 generasi. Ini yang luar biasa, tapi kumpul dalam satu padu penyair Jepara, dan ternyata tidak ada hambatan dari sisi komunikasi, yang bersyukur. Jadi inilah indahnya para penyair seniman ya, kumpul itu usia berbeda, generasi berbeda, tapi ketika dalam roh di dunia sastra penyair ternyata spiritnya sama. Setelah di soft launching ini pasti nanti akan ada tanggapan ya. Nah, setelah ada tanggapan, permintaan apa, kita respon. Misalnya permintaan untuk diadakan izin naskah puisi ini digunakan untuk lomba dari masyarakat umum apa pelajar, kita siap. Minta jadi juri, ya nanti kita penyair-penyair yang terbaik kita berangkat. Minta dipintaskan di beberapa kabupaten, misalnya oleh Pak Bupati Jepara, ini Pak Bupati Mas Wiwit sama Pak Wakil Bupati, atau kepala dinas maupun saja. Kalau termasuk salah satu kepala dinas itu juga jadi penyair di sini, ya Pak Kepala Dinas, ya Kominfo juga menjadi penyair juga. Nah, kita siap untuk memberikan layanan untuk baik lembaga pemerintahan maupun masyarakat umum. Dalam acara launching ini diisi oleh pagelaran puisi oleh penyair, di antaranya Asari Muhammad, Sarjono, Jenong Suprihatin, Nunung Setiawati, dan kawan-kawan. Diskusi sastra, bedah buku antologi puisi Kupu-Kupu Cinta Sonya, dan musikalisasi puisi oleh Yoflin. Kalau saya ini yang kedua, yang satu kemarin yang launching di DKD. Kalau ini yang di Kupu-Kupu Sonya ini yang pertama. Alhamdulillah sudah ditunggu lama, tak kira hangus. Ternyata bisa terbit juga. Alhamdulillah saya bisa kenal penyair-penyair handal di Jepara. Saya tetap belajar dan terus belajar. Kata guru saya dulu bilang gini, kamu harus belajar sampai goblok. Siap, saya siap sedia belajar sampai goblok. Saya berharap nanti tidak hanya cukup sampai di sini, tapi juga dikembangkan sampai di mana anak-anak muda ini betul-betul menyukai ya dari seni literasi puisi ini. Bahkan tidak hanya puisinya, tapi juga menulisnya. Karena di kitab Naswaul Khototin dikatakan bahwasanya salah satu kunci untuk mengikat ilmu adalah dengan menulis. Maka menulislah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, lalu tampilkan. Tahun 2021, nah fresh graduate langsung baru terjun ini ikut antologi puisi. Berawal dari membaca dulu.
ikut baca puisi, ada lomba lokal di Kecamatan Jepara, baru setelah itu kenal dengan para juri, kan lumayan dekat. Akhirnya diajak diskusi, terus calling lewat telepon, komunikasi. Nah, jadilah sebuah penulisan karya, terus diajak ada pembuatan buku antologi ini, diikutkan beberapa, cuma 4 naskah puisi. Antologi puisi Kupu-Kupu Cinta Sonya merupakan karya 31 penyair, diantaranya Ali MJ, Nuriana Asmaudi SA, Sunardi KS, Udi Agus Dewi, Mustaqim Umar, Andi SW, Arif Darmawan, Adi Zamzam, A. Nailur Rahman, A.M. Basyari, Andin Aksamala, Akida Absari Nugrahani, Asy'ari Muhammad, Atabil Huda, Dina Rosyada, Eko Besa Putro, Iis Hidayah, Jenong Suprihatin, Jessica DN, L. Ayansa, M. Ali Maksum, Mufid Afidin, Nunung Setiawati, Nur Komar, Ratu Andayani, Ronzi N, Sarjono, Satrio WA, Siti Nur Adisa, Subhan, dan Yoflin. Alhamdulillah, pertama sekali harus menggerakkan gemar baca. Di kalangan apapun, orang tua maupun anak-anak, gemar baca terlebih dahulu. Insya Allah setelah gemar membaca akan menulis. Di Oxford itu kelas menulis itu sangat sedikit mahasiswanya. Karena apa? Penulis itu tidak sembarang orang. Maka dari itu kami berharap bahwa akan lebih banyak yang menjadi penulis ke depannya. Apapun bentuk tulisannya, harus keberanian, karena menulis itu adalah cerminan pengungkapan pikir dan rasa. Dan orang yang beradab adalah gemar membaca dan menulis. Kalau melihat kenyataan kita tidak gemar membaca, apalagi menulis, tapi bisa menduduki jabatan, ini harusnya malu. Dengan sendirinya harus malu, tidak perlu di keroyok komentar orang lain. Loh, begitu kok berani-beraninya. Jadi orang yang gemar membaca dan menulis, insya Allah akan punya kesadaran diri yang tinggi. Dimulai dari institusi yang resmi, sekolah. Sekolah itu harus ada semacam kurikulum yang mewajibkan level SD harus membaca berapa buku, SMP harus berapa buku, SMA harus berapa buku. Dan di buku-buku tadi tentunya ada buku sastra yang dinikmati oleh anak-anak tersebut karena mengasah pikir dan rasa. Insya Allah itu. Jadi pendidikan kita belum mewajibkan siswa untuk membaca. Baru level membaca loh ini. Ketika sudah gemar membaca dari kecil, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi penulis yang handal. Karena perang nuklir, perangan itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang terjadi harusnya perang pena. Jadi gagasan-gagasan selalu berperang di situ. Dunia akan damai karena perangnya perang pena. Nah, di sini. Mudah-mudahan saya masih tetap optimis lah. Suatu saat akan terjadi perang pena, dan perang-perang yang ada di dunia ini sudah jadul sebenarnya. Jadi yang modern bagi kami itu adalah perang pena. Saya pribadi dan kami mudah-mudahan masih percaya bahwa kelak akan kembali ke buku. Karena apa? Yang elektrik kan bisa kena virus dan habis. Jadi kembali ke buku.
semua akan kembali ke buku, sehingga saya masih merasa yakin itu. Jadi buku masih sangat diperlukan. Untuk apa tadi yang sekarang itu gampang, misalnya bikin puisi cinta terus bikin sendiri dengan apa teknologi modern. Iya, disinilah yang membedakan antara benar-benar itu penulis bukan penulis. Nah, gitu. Meskipun di era digital seperti sekarang, penerbitan karya harus dibukukan karena buku sebagai bukti otentik yang tidak akan lekang oleh zaman. Antologi puisi ini menjadi motivasi bagi penyair untuk terus berkarya.